Halo, selamat pagi, selamat datang. Saya Regina di sini sebagai host dan ada Ibu Sumina. Halo. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, pada saat ini pandemi COVID-19 masih melanda negara Indonesia dan ini merambat ke berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata. Sebelum kita masuk pembahasan, saya perkenalkan dulu di sini ada Om Bambang, ada Hai. Om Dendi, ada Om Adriansyah, dan ada Om Heri. Oke, jadi Bu Sumina, menurut Ibu di sektor pariwisata ini untuk karena pada saat ini ada COVID-19 bagusnya menurut Ibu dibuka atau gimana Ibu? Untuk masalah pariwisata ya, kalau menurut saya pribadi, karena saya ini seorang ibu juga yang banyak pekerjaan yang menumpuk begitu, terus pekerjaan juga dibawa semuanya ke rumah, otomatis double. Nah berarti menurut saya tempat pariwisata bagusnya dibuka, karena yang namanya seorang ibu itu butuh refreshing. Jenuh banget nih. Soalnya yang namanya di rumah itu ngurus anak, ngurus suami, ke dapur, apalagi pekerjaan yang di luar kita bawa semuanya ke rumah. Betul. Ya kan? Iya. Makanya kalau menurut saya pribadi nih, dibuka saja gitu. Tapi mungkin menggunakan prokes yang sedang berjalan. Itu menurut saya. Nah, karena di sini kita ada kedatangan om-om nih yang ganteng-ganteng ya, yang ada dari Bandung, dari Garut, kebetulan saya dari Tasikmalaya ya. Maka kita coba tanya apakah pendapatnya sama dengan saya seorang ibu yang boleh dong dibuka gitu untuk refreshing gitu, apalagi anak-anak sekarang semuanya belajar di rumah juga butuh mereka refreshing. Nah kita coba, mungkin ada yang pendapatnya beda atau sama dengan saya, syukur-syukur sama gitu ya. Nah untuk yang pertama yang akan saya tanya ke Om Heri dulu deh, karena Om Heri itu beliau kelihatannya senang untuk berjalan-jalan gitu. Tapi kita tanya apakah sesuai dengan hobinya jalan-jalan atau malah tidak gitu. Menurut Om Heri nih, dari sektor pariwisata dengan kondisi pandemi sekarang ini bagusnya dibuka atau ditutup saja dulu untuk sementara? Alasannya juga alasan. Iya, betul. Oke, kalau menurut saya pribadi harusnya memang sudah dibuka, karena untuk kemajuan perekonomian juga itu sangat berpengaruh untuk pariwisata ini. Berkaitan dengan Kemen Park yang baru itu sekarang ini melakukan wisata yang namanya wisata kemanusiaan. Artinya wisata itu dianggap ya boleh dibuka, tapi posisinya dianggap sebagai gotong royong. Jadi sekalian kita wisata, tapi sekalian juga di situ ada nilai-nilai untuk kemanusiaan. Selain itu, untuk dari target Satgas COVID yang terbaru bahwa dimaksimalkan bahwa pandemi COVID itu berakhir di tanggal 17 Agustus 2021. Makanya haruslah wajib segera dibuka, karena kalau misalkan tidak dibuka, perekonomian kita dampak sektoral di sisi pariwisata terutama itu sangat berpengaruh. Mungkin dari saya seperti itu. Tambahan Itu, Pak? Neng, menurut Om Heri katanya lebih bagus cepat dibuka gitu, karena tadi kata Om Heri dampaknya sangat besar ya terhadap pemasukan, mungkin salah satunya itu ya. Nah ini menurut Om Heri, kita tanya ke Om Bambang ya, tanya dulu ke Om Bambang deh, gimana menurut Om Bambang nih masalah pariwisata, apakah menurut Om Bambang itu harus dibuka atau tutup aja dulu deh untuk sementara karena pandeminya terus meningkat gitu? Oke, baik. Terima kasih ya Ibu ya. Saya tidak bisa mengatakan saya tidak setuju gitu. Hanya oke lah misalkan kita buka. Akan tetapi kalau misalkan penerapan prokes yang tadi setengah-setengah dari pemerintah itu juga kan akan kelihatan dampaknya ya, dampaknya. Oke lah misalkan di
sektor pariwisata itu memang dampaknya luas sekali, mulai dari pelaku bisnis perhotelan, UMKM dan segala macamnya, itu pasti besar dampaknya. Akan tetapi kalau penerapan prokesnya setengah-setengah, kemungkinan ya apa ya akan Jadi sia-sia. jadi sia-sia juga. Sementara ini kan pandemi ini kan luar biasa ya, luar biasa sekali. Bukan cuma dialami di negara kita, tapi juga di negara luar. Tapi mungkin ada Pak Heri atau mungkin sumber yang lain bisa menjelaskan kan, bagaimana penerapan COVID itu sudah penerapan prokes itu sudah sampai sejauh mana sih? Pak Bambang kan tadi berarti menyimpulkan bukan tidak setuju ya, cuma mungkin masih ragu-ragu dalam masalah protokol kesehatannya itu menurut Pak Bambang gitu kan ya. Nah sekarang kalau menurut Pak Andri sendiri itu gimana gitu? Prokes itu kan tentu saja harus kita utamakan supaya bisa mendukung juga dari sektor perekonomian, pastinya akan lebih baik. Pariwisata juga bakal lebih baik. Tentunya pasti ada harus pembaharuan, harus ada inovasi nih. Karena kita percaya kalau misalnya tanpa inovasi ini pasti akan runtuh. Dari sektor pariwisata nggak akan jaya, dari sektor kesehatan nggak akan benar, dari sektor perekonomian juga bakal runtuh kalau misalnya ini itu tidak benar gitu ya. Karena itu kan pasti saling berkaitan. Kalau menurut Pak Andri ini gimana nih? Jadi kalau menurut saya pribadi, protokol kesehatan itu bisa kita tingkatkan. Dan saat ini juga protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, itu saat ini sudah dilakukan di negara kita. Nah, pariwisata memang harus dibuka. Kenapa? Karena ekonomi kita mau sampai kapan lesu? Mau sampai kapan pariwisata mati? Seperti itu kan. Nah, dari saya pribadi, kita harus membuka pariwisata tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya, membuka pariwisata dengan memperhatikan protokol kesehatan itu wajib agar pariwisatanya jalan, ekonominya juga jalan jelas ya, dan kesehatan kita juga terjaga. Saat ini inovasi yang sudah dilakukan itu di kereta api KRL, yaitu dengan memasang alat yang bernama Genos. Genos itu apa, Pak? Genos itu jadi artinya itu sebuah alat untuk melakukan tes seperti rapid test antigen gitu ya. Nah, Genos itu memiliki tingkat akurasi yang baik ya. Tapi Genos itu tidak sebaik swab test karena saat ini di KRL sendiri yang saya lihat juga itu setelah dilakukan tes Genos, jika ada yang terbukti positif itu langsung akan dipisah dan akan dilakukan swab test. Tapi kan istilah pelacakan pasien COVID dengan adanya Genos itu bisa menjadi lebih efisien dan efektif gitu ya, karena di samping Genos ini murah, harganya murah untuk wisatawan. Jadi untuk wisatawan artinya kalau dipasang di titik-titik untuk dipasang di titik-titik wisata, saat ini masih di KRL ya, masih di KRL dipasangnya. Tapi kan kenapa nggak kita pasang di titik-titik kedatangan wisatawan? Nah, Jadi diperluas lagi. Benar. Jadi diperluas lagi. Dengan adanya Genos, kita bisa mengetahui wisatawan mana yang positif, wisatawan mana yang negatif dari COVID-19. Seperti itu. Nah, Genos ini harganya murah, bisa dijangkau oleh wisatawan gitu. Hanya dengan 20.000 Genos itu kita sudah bisa melakukan tes COVID dini gitu, sejak dini gitu. Nanti kalau misalkan positif baru ke swab test. Ya, jadi gimana apakah Genos tersebut bisa mencegah penularan COVID? Nah, kalau Genos tersebut untuk mencegah itu tidak ya. Jadi Genos itu hanya untuk alat tes saja gitu. Jadi kalau mencegah memang dari kita sendiri harus melaksanakan PPM gitu, upaya antisipasi pencegahan COVID-19. Nah, Genos sendiri itu adalah suatu alat untuk melakukan tes, sama seperti rapid test ya. Nah,
seperti itu Pak. Tapi kan ada kemungkinan misalkan kita hari ini melakukan rapid test atau virus tersebut, tapi kan kita tidak tahu di kemudian hari kita bisa aja sekarang negatif tapi di kemudian hari menjadi positif. Bagaimana kalau kendalanya seperti itu Pak? Banyak. Betul. Jadi posisinya mungkin perlu kesadaran. Jadi Dari mental ya, mental. Betul. Dari mulai kita harus banyak kerjasama istilah dari mulai masyarakat, pemerintah dan dari sektoral baik maupun dari swasta itu harus bekerja sama. Tetap walaupun adanya inovasi genos, adanya inovasi-inovasi yang terbaru dari kementerian juga selalu terkoordinasi supaya vaksin cepat tersalurkan. Tapi tetap masyarakat diutamakan lebih aware dalam artian tetap harus menjaga mungkin dulu 3M sekarang 5M. Jadi tetap peran masyarakat sangat diperlukan di sisi sini. Cuman salah satu untuk menunjang inovasi dalam sisi prokes dalam menunjang ke pariwisataan yang mungkin salah satunya di Genos, karena untuk Genos ini sudah dipasarkan atau dipakai di kereta api. Jadi sementara ini mungkin ya begitu ya Pak. Iya, benar. Ada nih case yang menarik menurut pandangan saya nih Pak Ari. Kalau misalkan kan kita itu dalam membahas tentang sektor pariwisata nih, untuk mencegah masuknya COVID-19 kita tuh vaksin itu harus diperlukan. Tetapi ada isu-isu saat ini tuh vaksin itu menyebabkan kantuk. Bagaimana kita mau berpariwisata sedangkan vaksin tersebut menyebabkan kita kantuk? Menurut Pak Eri gimana Pak? Kalau untuk vaksin sebetulnya pasti banyak tergantung efeknya ya, pasti banyak efeknya tergantung dari Kondisi tubuh juga ya. masing-masing. Ada mungkin kemarin teman saya juga istilahnya seperti vaksin sampai pedol itu kemudian ya ada juga yang sifat ngantuk. Ya mungkin itu tergantung dari etiologi masing-masing. Cuman berita baiknya sekarang informasi yang dari saya baca-baca di internet itu sekarang untuk lansia juga udah bisa masuk vaksin. Jadi Bisa sekarang ya. betul. Jadi ya kita berupaya lah supaya pariwisata karena kasihan juga terlihat ke imbasnya kepada KUKM itu untuk daerah-daerah yang pariwisata yang mati total. Sekarang aja Bali yang masuk hanya sekitar 50%-nya. Ya mudah-mudahan dengan tetap menggunakan prokes, tetap menggunakan 3M, 5M atau misalkan ada inovasi-inovasi terbaru, mungkin pariwisata bisa kembali naik. Karena salah satu lukisan negara di Indonesia itu merupakan pariwisata salah satunya. Jadi begitu dari saya. Maaf ya, saya potong ya Pak Heri ya. Tadi apa tentang vaksin ya, itu kan kalau untuk sekarang itu kan untuk prioritas utama itu memang tenaga kesehatan ya. Nah sementara untuk kalau sektor pariwisata ini, nah untuk sektor wisata pelaku bisnis itu kira-kira kapan ya vaksinnya itu? Kalau untuk dari jadwal pemerintahnya itu sebetulnya untuk kebetulan kalau untuk transport, setahu saya transport perhotelan mungkin dianggapnya sebagai pelayanan publik. Seharusnya pelayanan publik itu ada di sekitar bulan Maret sampai bulan Mei, karena itu disatukan setelah kesehatan baru ke pelayanan publik. Karena sekarang juga udah mulai vaksin itu di UMKM seperti pasar, misalkan pasar tradisional sekarang udah mulai divaksin. Jadi kemungkinan ya kita berharapnya lah dari kalau misalkan semua cepat divaksin, pariwisata cepat naik lagi, UMKM hidup lagi, ya bisa negara juga bisa tumbuh lagi. Ya banyaklah imbasnya untuk pariwisata kalau misalkan bisa segera dibangun. Oke, jadi inovasi itu inovasi untuk dari segi sektor pariwisata pastinya harus didukung dengan mentalitas dari rakyat Indonesia sendiri. Tadi kan dijelaskan tuh sama Om Andri, katanya kalau sekarang itu untuk berpariwisata untuk jalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang jauh nggak usah ribet-ribet ya. Itu pakai apa? Pakai alat apa Genos? Nah itu kan tadi dibilangin harganya 20.000 ya. Nah kalau buat saya wah itu murah banget. Saya kan 6 orang tuh satu keluarga kali 20.000 kan cuma
120.000. Nah kalau kita kan berapa tuh? 150.000 kan? 150. 250.000 ya saya nggak jadi jalan-jalan kalau pakai rapid 250.000. Kalau 20.000 oke itu kalau buat saya buat mama gitu ya, mohon maaf. Nah saya pikirannya keluarga karena emang keluarga saya itu khususnya gitu ya, menurut saya butuh refreshing banget. Biasanya 1 tahun tuh 2 kali saya refreshing. Kalau nggak ke Pangandaran itu ke Bandung, benar ke kebun binatang. Karena saya punya anak kecil, tetapi untuk 1 tahun ke belakang, alhamdulillah diam di rumah saja. Nggak kemana-mana gitu. Iya. Jadi diharapkan dengan adanya alat gitu. Ini kan udah ada inovasi nih, udah ada alat, terus dengan didukung mentalitas dan budaya dari rakyat Indonesia sendiri, ini tuh bisa membangun bangsa negara Indonesia. Negara Indonesia itu jadi lebih maju. Jadi bisa dibilang dengan inovasi ini bukan sebuah pemborosan ya, jadi sebuah investasi supaya negara Indonesia bisa lebih maju lagi. Kesehatannya dapat, pariwisatanya dapat. Nah itu dari saya. Kalau misalnya nggak dibuka itu berimbas, misalnya kayak dari UMKM itu bisa mati, mata pencarian itu bisa mati. Betul. Dan itu terbukti Banyak pengangguran nantinya gitu. Jadi Betul. semua orang itu pasti menunggu bantuan gitu. Oke, jadi tadi itu udah membahas inovasi dari segi alat gitu ya, yang mendukung pariwisata, prokes dan juga inovasi mulai dari segi alat, dan juga segi transportasi, terus dari segi perhotelan juga. Dengan adanya inovasi ini juga kita sebagai negara Indonesia kita mengalami suatu pembaharuan Ya. dalam pandemi ini. Kita nggak akan menurun gitu ya, kita bisa Betul. lebih maju, kita bisa lebih jaya lagi. Jadi dari segi pariwisata bisa lebih bagus, dari segi ekonomi pun bisa lebih baik lagi. Iya. Jadi paling untuk ngobrol-ngobrol santai kita sampai di sini dulu aja. Kita akan bertemu lagi di ngobrol-ngobrol dengan topik yang lain. Sampai jumpa. Jumpa.